Keberlangsungan warga desa Wairebo selalu berdampingan dengan alam di sekitarnya. Salah satu komoditas utama para warga adalah kopi. Sejarah kopi di sini bermula pada abad ke-18, saat bibit kopi Arabica yang disebut kopi raja dibawa dari kerajaan Bima melalui Raja Todo. Hal ini menjadikan kopi sebagai sumber alam yang penting secara turun-temurun di Wairebo. Berlokasi di dataran tinggi yang subur, hampir setiap keluarga memiliki kebun yang dikelola secara organik. Kopi Wairebo juga dikenal memiliki cita rasa yang khas karena ditanam di bawah naungan pohon-pohon hutan. Warga juga terus membudidayakan kopi jenis Robusta dan Arabica secara organik tanpa pestisida. Biasanya, saat musim panen, setiap akhir pekan warga akan memikul hasil panen ini sejauh 8 km menuju pasar di Dintor. Lalu kembali dengan membawa kebutuhan pokok seperti garam dan ikan dari hasil panen kopi tersebut. Selain sebagai mata pencarian, kopi juga sering dikonsumsi sendiri oleh para warga dan disuguhkan kepada tamu sebagai simbol penyambutan dan persaudaraan yang hangat. Selain bertani kopi, ada satu tradisi yang telah menjadi identitas warga Wairebo, khususnya bagi para perempuan. Menenun kain songke. Tradisi ini adalah kerajinan tangan yang menjadi identitas budaya Manggarai. Setiap motif adalah hiasan yang bermakna persatuan, keseimbangan alam, serta budaya penghormatan kepada leluhur. Menenun adalah cara perempuan Wairebo berkontribusi pada ekonomi keluarga. Dengan detail dari setiap benang yang terangkai, kain songke menjadi cenderamata yang berharga bagi para pengunjung. Bagi mereka, menenun juga merupakan keterampilan tradisional turun-temurun yang terus dilestarikan agar tidak hilang oleh zaman. Setiap pengunjung yang baru pertama kali tiba di Wairebo wajib mengikuti ritual penyambutan yang disebut Wailu. Ritual ini dilakukan di dalam Niang Kendang, rumah utama yang ada di Wairebo. Di sini, tua adat akan memimpin upacara singkat. Tujuannya adalah memperkenalkan tamu pada para leluhur dan memohon izin serta keselamatan selama mereka berada di desa. Dalam tradisi Wairebo, setelah ritual Wailu selesai, tamu secara resmi diterima sebagai bagian dari keluarga besar warga desa. Jika berbicara terkait keharmonisan antar warga desa, ada salah satu desa yang juga masih terikat oleh Wairebo, yaitu Desa Kombo. Mungkin banyak yang belum tahu bahwa tidak semua warga tinggal menetap di dalam Baruniang. Masyarakat terbagi antara Desa Wairebo di atas awan dan Desa Kombo di bagian bawah. Desa Kombo dibangun agar warga memiliki akses lebih mudah ke fasilitas publik seperti sekolah dan puskesmas. Anak-anak dan lansia biasanya tinggal di Desa Kombo. Sementara, para pengelola adat dan petani tetap berada di Wairebo untuk menjaga warisan leluhur. Dua kampung ini terhubung oleh jalur setapak sepanjang 8 km yang harus ditempuh dengan berjalan kaki selama 2 hingga 3 jam. Perjalanan ini adalah rutinitas fisik yang menjaga ikatan batin mereka dengan tanah kelahiran.
Perjalanan ke Wairebo selalu ditutup dengan hal yang sama. Secangkir kopi panas yang disajikan dengan rasa hormat. Aroma kopi organik ini adalah simbol penghargaan warga kepada setiap tamu yang bersedia mendaki jauh dan menjelajah menuju Wairebo untuk mengenal budaya mereka. Wairebo selalu memberikan kesan bahwa warisan budaya yang paling kuat bukan hanya terletak pada objek wisata, tapi pada cara masyarakatnya merawat alam, membangun ekonomi, dan tradisi secara berdampingan. Sebuah warisan budaya yang akan terus ada selama api di Tungku Baruniang tetap menyala.